Udah, jadi kita lanjutkan untuk materi kita kemarin ya. Jadi di sini biar kita lihat dulu hasil dari PPT-PPT yang udah dibuat sama teman-temannya. Apakah sesuai atau nggak sama yang udah kita pelajari kemarin. Oke? Silakan kelompok yang ini udah siap PPT-nya dimunculkan ya. Teman-teman yang lain perhatikan ya, Oke, nanti boleh kalian kasih kritik dan saran kalian juga untuk hasil pengerjaan teman-temannya. baik selamat malam untuk Miss dan teman-teman semua. Kami kelompok Adela dan Lisda ingin membagikan layar untuk hasil PPT kelompok kami. Izin Miss membagikan layar ya Miss. Nah, eh, adapun tema ataupun judul dari presentasi kami yaitu keanekaragaman budaya. Bisa dilihat Miss dan teman-teman, keanekaragaman budaya disusun oleh Adela Aprilia Hasibuan, NPM 2305 030090 dan rekan saya Lisda Brutarigan, NPM 2305030113. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ada 4. Yang pertama, memahami pengertian keberagaman budaya. Yang kedua, menjelaskan faktor-faktor penyebab keberagaman budaya. Yang ketiga, memahami hubungan antara fenomena global dan kebudayaan. Dan yang keempat, memahami hubungan antara fenomena global dan kebudayaan. Selanjutnya, pengertian keanekaragaman budaya. Keanekaragaman budaya adalah perbedaan adat, bahasa, tradisi, dan kesenian yang dimiliki oleh berbagai suku bangsa di Indonesia, namun tetap bersatu dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Adapun faktor penyebab keanekaragaman budaya, yang pertama lingkungan geografis. Artinya masyarakat pegunungan berbeda dari masyarakat pesisir. Yang kedua sejarah dan masyarakat. Artinya migrasi membawa pengaruh budaya. Yang ketiga interaksi dengan budaya asing. Globalisasi membawa budaya asing. Unsur-unsur ke keberagaman budaya. Yang pertama, suku bangsa. Terdapat kurang lebih 1.340 suku di Indonesia. Yang kedua, bahasa. Terdapat kurang lebih 748 bahasa daerah di Indonesia. Yang ketiga, seni dan adat istiadat. Yang keempat, sistem kepercayaan dan agama. Yang kelima, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keenam, mata pencaharian. Selanjutnya, contoh keberagaman budaya. Yang pertama, seni tari, contohnya tari serimpi. Dua, rumah adat, contohnya rumah joglo. Yang ketiga, makanan khas, contohnya kue lumpur. Yang keempat, pakaian adat, contohnya pakaian adat Jawa Barat. Keuntungan keanekaragaman budaya, terdapat 6 poin. Di antaranya yang pertama, memperkaya identitas nasional. Yang kedua, menjadi daya tarik wisata. Yang ketiga, sumber inspirasi dan inovasi. Yang keempat, mendorong toleransi dan persatuan. Yang kelima, menjadi sumber belajar. Dan yang keenam, ataupun poin terakhir adalah meningkatkan ekonomi masyarakat. Adapun tantangan keberagaman budaya diantaranya satu, konflik sosial dan suku. Yang kedua, kesalahpahaman antar budaya. Yang ketiga, potensi hilangnya budaya lokal akibat globalisasi. Yang keempat, perbedaan perspektif dalam nilai dan norma. Berikut kami tampilkan video mengenai keanekaragaman budaya.
Baik, kami lanjutkan. Berikutnya, kesimpulan. Kekayaan yang harus dijaga, maaf, saya ulangi, kesimpulan dari keanekaragaman budaya adalah kekayaan yang harus dijaga meskipun berbeda-beda. Kita tetap satu bangsa. Dengan saling menghargai, persatuan dan kesatuan Indonesia akan tetap terjaga. Terima kasih. Demikian slide dari kelompok kami. Dan mohon maaf Miss dan teman-teman semuanya, untuk video tadi mungkin eh, tidak ada suara yang Miss dan rekan-rekan dengarkan. Kesalahan dari kelompok kami, mungkin di lain kali kami akan membuat speaker Bluetooth Miss supaya suaranya dengar. Terima kasih. Oke, itu dulu ya. Untuk satu kelompok ini dulu. Ada kira-kira yang mau kalian sampaikan, audiensnya? Tadi kayaknya yang Miss tengok, kayaknya kemarin itu udah Miss ingatkan juga sama kalian kan, untuk masalah narasinya itu diperbaiki. Di bagian slide awal sama kesimpulan kalian ini tadi belum kalian perbaiki kan? Ingat Yang nggak? di kesimpulan yang belum kami perbaiki, Miss. Yang di Definisi di pengertian awal udah juga pasti. tadi belum kayaknya Kak. Masih panjang tadi. Yang di tujuan pembelajaran ya, Miss. Iya kan? Jadi kan Iya, Miss. kemarin itu juga dua slide juga kamu diperbaiki. Berarti belum kalian perbaiki memang kan? Iya, Miss. Jadi tahu kesalahannya di mana? Tahu, Miss. Gitu. Terus kemudian tadi memang di videonya nggak ada suaranya gitu. Oke, oke. Hmm, sebelum kelompok yang lain ke kuisis aja lah kita dulu ya. Langsung kita bahas ke kuisis itu aja lah dulu ya. Soalnya takutnya nanti waktunya juga nggak cukup untuk ini kita. Gitu. Oke, ini kalian perhatikan ya karena ini nanti untuk jadi bahan materi kita minggu depan juga. Oke? Hmm, sebentar ya. Kelihatan? Kelihatan nggak? Nampak, Miss. Kelihatan, Miss. Kelihatan, Miss. Kelihatan? Oke, jadi karena kita kemarin udah bahas PPT, sekarang kita belajar cara membuat kuis. Namanya pun udah kuisis berarti nanti isinya itu adalah kuis, berisi jawaban ataupun pertanyaan. Jadi nanti ini bisa juga kalian gunakan ketika kalian bawa PPT. Kalau misalnya kalian mau ngasih tugas latihan sama siswa kalian, itu bisa kalian buat ini gitu. Udah. Terus kayak mana cara membuat kuis itu, Miss? Kan kayak gitu. Nah, gini. Jadi sebelum kita tahu bagaimana cara membuatnya, yang perlu kalian ketahui itu dalam pembuatan kuisis itu tujuannya bisa pertama itu untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Di mana dalam artian kalau misalnya kita buat kuis pakai aplikasi, nanti siswanya itu akan sambil mm, bermain juga dari dalam untuk menentukan jawabannya. Karena nanti kalau dalam pembuatan kuisis ini gitu, kalau misalnya salah jawabannya langsung kelihatan dia salah atau benarnya gitu. Jadi kalau misalnya kalian kasih tugas biasa aja itu nanti kan harus kalian koreksi sendiri. Gurunya mengoreksi gitu. Tapi kalau misalnya nanti kalian buat pakai aplikasi ini, jadi langsung nanti bisa kalian lihat nilai siswanya ini berapa setelah mereka selesai mengerjakannya gitu. Selesai dibuatnya, di save-nya, langsung nampak nanti nilainya berapa. Dia pun langsung dilihatnya. Oh, ternyata aku benar sekian, ternyata aku salah sekian kayak gitu. Oke. Terus di sini juga bisa meningkat motivasi karena lebih tidak membosankan dia daripada dia harus kalian kasih tugas yang menulis lah gitu. Ini juga bisa meningkat pemahaman terhadap materi, udah pasti kalau namanya pun kuis, udah pasti tujuannya untuk meningkatkan pemahaman terhadap materi yang udah diajarkan. Dan juga sarana refreshing untuk meredam stres, karena dalam aplikasi kuis ini kita bisa membuat game juga. Oke, cara membuatnya itu,
Yang pertama kalian tuh harus buat akun dulu di aplikasinya. Jadi nanti Miss bagikan juga PPT ini biar bisa kalian tahu di mana buka webnya. Jadi ada webnya, bisa kalian search nanti di Google kalian. Terus nanti kalian klik di bagian guru daftar gratis itu. Jadi untuk pembuatan kuis ini, pembuatan akunnya itu kalian nggak berbayar. Oke, ini kan ada gambarnya di sini. Yang di bagian guru daftar gratis itu nanti kalian klik. Kelihatan? Kelihatan kan? Nah, habis itu nanti barulah kalian buat akunnya pakai salah satu akun yang udah ada. Misalnya entah pakai akun Google kalian, atau boleh pakai nomor HP kalian, boleh pakai email kalian, atau misalnya kalau udah ada akun belajar kalian, sebelumnya bisa juga pakai itu, gitu. Terus, nah, setelah itu pilih tujuan penggunaan kuisisnya. Apakah itu untuk sekolah, untuk kerjaan, ataupun boleh untuk penggunaan pribadi. Gitu. Kalau kalian ini karena kalian calon guru, jadi pilih nanti di bagian sekolah ini, school. Gitu. Jadi ini nanti kalau kalian buat untuk school ini nanti bisa kalian pilih di situ pembuatannya yang membuat guru dan yang menjawab itu adalah siswa gitu. Jadi bisa nanti kayak gitu kok di aplikasi ini. Nah ini nanti kan setelah kalian pilih nanti sekolah. Nanti ada pilihan di situ. Kalian pilihlah peran kalian sebagai guru. Jangan pula nanti kalian buat situ peran kalian sebagai siswa. Kalau udah kalian buat nanti akun ini kan kalian perannya jadi guru nanti bukan siswanya gitu. Karena kalian yang membuat soalnya gitu kan. Baru nanti ada nanti di situ pilihan untuk kalian isi nama sekolah. Kalian isi nanti nama sekolahnya. Kalau misalnya ini nanti untuk tugas mata kuliah kalian ya apalah nanti kalian buat nama sekolahnya. Atau bisa juga sekolah magang kalian itu kalian buat gitu. Isi nanti negaranya, kode posnya dan apa aja yang dimintanya nanti di situ. Baru ikutilah panduannya nanti. Baru nanti kan ada akun yang udah kalian pilih tadi sebelumnya. Login nanti pakai akun itu tadi. Setelah itu ada nanti dia pilihan klik tombol create-nya, baru tentukan nama kuisnya. Bisa kalian buat nama kuisnya nanti gitu. Jadi buatlah nanti nama kuisnya itu menarik. Jangan nanti misalnya kuis IPA gitu, jangan kayak gitu. Entah apa nanti kalian buat judulnya gitu, biar anak-anak itu lebih penasaran dia sama kuis yang kalian buat. Baru nanti ada juga dia pemilihan jenis bahasanya. Kalau misalnya kalian pengen pakai bahasa Inggris buat kuisnya, bisa juga. Mau pakai bahasa Jerman, suka kalian lah. Mau pakai bahasa apa kalian, gitu. Cuma jangan pula pakai bahasa Sanskerta nanti kalian pula nanti mengerti. Siswa kalian nggak ngerti. Baru nanti kalian klik tombol save-nya. Kayak gini nanti dia pemilihannya itu. Ada dia namanya, ada dia bahasanya, gitu. Baru nanti kalian save. Ini ada juga share di sini untuk gambar-gambarnya gimana nanti cara pembuatannya. Udah, baru buatlah pertanyaannya nanti. Di situ nanti ada pilihan dia create new question namanya. Itu nanti kalian susunlah pertanyaan-pertanyaan kalian apa mau kalian buat. Terus langsung juga nanti kalian buat jawabannya. Apa jawaban yang benar dari pertanyaan yang kalian buat itu? Gitu. Itulah nanti makanya ketika siswanya itu nanti mengerjakan soal itu, langsung dia tahu benar atau salah yang dibuatnya. Karena kalian udah kalian sediakan jawaban yang benarnya gitu. Jadi langsung terdeteksi nanti dia kok misalnya yang dipilih siswanya itu salah atau benar gitu. Baru di kuisis ini juga dia nggak dibatasinya berapa pertanyaan mau kalian buat. Mau kalian buat 100 pertanyaan untuk satu kuis itu bisa juga gitu. Mau kalian buat cuma satu pertanyaan bisa juga. Kan ini tergantung kebutuhan kalian. Kalian itu membutuhkan penilaiannya seperti apa. Jadi kalian bisa menentukan mau berapa pertanyaan kalian buat gitu. Kalau udah ya tinggal kalian finish kuisnya aja gitu. Kalau udah kayak gitu nanti ada nanti linknya di situ udah bisa kalian bagikan sama siswa kalian. Gini kan. Kalau udah siap semua udah kalian buat pertanyaannya, kalian buat jawaban yang benar, udah kalian tentukan berapa dia, bagaimana penilaiannya, udah bisa tinggal kalian proses, kalian bagikan linknya sama siswa. Nanti dikerjakan sama siswanya. Jadi nanti kalau udah dikerjakan sama siswanya itu, kalian buka aja nanti kembali akun kalian, kelihatan nanti siapa-siapa aja siswa yang udah menjawab pertanyaan itu, berapa nilainya, udah langsung nanti nampak. Jadi ini memudahkan guru juga dalam hal penilaian. Gitu dia kalau kuisis ini. Kan lebih mudah kayak gini daripada kalian kasih soal sama dia kan. Harus satu-satu, kalian koreksi, satu-satu, kalian koreksi, kayak gitu. Kalau ini enggak, langsung nanti dia kelihatan semua gitu. Jadi kok di kuisis ini pun dia bisa dalam bentuk pilihan berganda, bisa dalam bentuk esai pun dia bisa gitu. Cuman biasanya kalau anak SD itu di pilihan bergandanya dia. Jadi kan lebih gampang nanti dia untuk memilih pilihan yang mana yang benar gitu.
Nah, tadi kan Miss bilang ini kalau misalnya kita daftar itu kan dia gratis gitu kan. Jadi kalau misalnya di aplikasi Quizzes ini, dia ada juga akun premiumnya gitu. Jadi itu nanti dia fiturnya lebih kompleks lah, banyak nanti lebih bisa kalian pilih di situ gitu. Terus di situ juga harus kalian perhatikan jenis kuisnya kayak Miss bilang tadi, dia ada kuisnya itu yang pilihan berganda, ada yang esai dan lain-lain gitu. Sesuaikanlah sama kebutuhan siswa kalian untuk kelas berapa gitu-gitu. Terus tentukan poinnya juga untuk jadi gini, misalnya kalian buat 10 soal kuisnya kan? 10 soal kuisnya. Jadi bisa aja kalian buat misalnya poin untuk pertanyaan nomor satu itu 5, pertanyaan nomor 2 misalnya 7 gitu boleh juga gitu. Jadi nggak mesti dari 1 sampai 10 soal itu sama semua poinnya. Nggak mesti kayak gitu. Jadi bisa aja nanti kalian beda-bedakan sesuai dengan kesulitan soalnya gitu. Baru bisa juga dia campuran beberapa bentuk soal. Jadi bisa juga entah 5 kalian buat esai, 5 pilihan berganda pun bisa gitu. Jadi ini harus kalian salin nanti linknya, kalian bagikan ke siswa baru bisa diakses sama siswanya gitu. Jadi nggak bisa nanti siswanya ini mengakses ke akun kalian. Kalau misalnya nggak kalian bagikan linknya gitu. Tapi kekurangannya nanti, karena ini linknya akan kalian bagikan sama siswa itu. Jadi bisa juga nanti teruskan siswa ini sama orang lain kan. Jadi bisa juga orang lain ikut mengerjakan di situ gitu. Jadi nggak bersifat privat dia. Kalau untuk kuis ini, jadi siapa yang memiliki linknya, ya bisa semua mengerjakannya gitu. Itulah cuman dia kurangnya. Jadi nanti bisa aja orang lain disuruhnya mengerjakan kuis itu gitu. Dibuatnya situ namanya, ya kalian pikir siswa kalian yang ngerjakan, tapi bisa aja orang lain disuruhnya gitu karena nggak kelihatan gitu siapa yang mengerjakan. Cuman kelihatan nanti dia namanya gitu aja cuman. Itu dia kurangnya kalau di kuisis ini gitu. Jadi itu dia tentang kuisis ini. Ada mau kalian tanya kira-kira tentang cara buatnya ini? Karena ini minggu depan kalian yang buat ini. Ada mau kalian tanya? Dari kan ada materi yang udah kalian pilih itu tadi semua kemarin itu yang kalian buat jadi PPT ini juga. Jadi minggu depan tugas kalian itu membuat kuis dari materi kalian itu. Di mana nanti buat kuisnya itu, misalkan bisa 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 kalian masukkan ke PPT kalian juga di slide terakhir nanti buat. Jadi bagian tugas gitu kan, slide terakhir nanti sebelum kalian bilang terima kasih di slide kalian itu, buatlah di situ slide khusus untuk tugas, masukkan link kuisis kalian. Jadi pastikan nanti sebelum kalian masukkan link itu bisa memang dibuka ya. Jangan nanti pas Miss buka nggak bisa diisi kuisnya. Jadi kalian buat anti kuisnya, terserah kalian butir soalnya minimal 10. Mau kayak mana jenis soalnya itu kalian sesuaikan untuk kelasnya. Kelas berapa dan kayak mana materi kalian gitu kan. Nanti langsung juga kalian tentukan berapa poinnya untuk setiap butir-butir soal yang kalian buat itu. Pahamnya? Paham, Miss. Ada pertanyaan kalian tentang kuisis itu? Karena minggu depan itu lagi nanti. Jadi nanti minggu depan pas Miss suruh presentasikan tentang kuisis itu, dimulai dari presentasi PPT-nya juga ya. Karena dia berkesinambungan kan. Jadi kalian presentasikan dulu PPT kalian, baru di bagian terakhir nanti ada link kuisis itu kita buka sama-sama. Ada mau kalian tanya? Ada mau kalian tanya? Nggak ada? Berarti cara ngerjakan khusus ini sama kayak buat Google Form kan, Miss? Iya, mirip-mirip. Cuman dia di kuis ini lebih banyak dia fiturnya gitu. Kahoot juga mirip-mirip itu. Sama pembuatan kuisis Kahoot sama. Ya langsung juga ada poinnya gitu lah. Cuman kalau dia di kuisis ini kan lebih cantik di tampilannya dibanding Google Form. Jadi dia minimal 10. Dengar kalian itu minimal 10 soalnya. Untuk masalah jenisnya
Mau kalian buat pilihan berganda, mau kalian buat saya suka hati kalian lah apa. Ada mau ditanya? Udah gatel kalau kepala lu ke sini, biar tidur kita. Nggak ada mau kalian tanya? Enggak, Miss. Nggak ada. Udah bisa kita akhiri. Bisa, Miss. Gitu Sudah, ya. Miss, sudah bisa. Sudah.